Sawadika para kaum barbar. Mendekati keruntuhan Israel. Kok bisa, Min? Ya, Israel sebetulnya sudah mumet menghadapi Hamas yang sulit ditembus. Maka dari itu mereka menghalalkan berbagai cara dengan memborbardir semua. Iron Dome yang dibangga-banggakan kini mulai lemah. Maka dari itu Tel Aviv makin kesini makin sering menerima kencrotan dari Hamas. Hal itu membuat pemerintah Israel mengungsikan warganya dalam radius 7 km dari perbatasan Gaza. Kota Kiryat dan Danau Tiberias mulai dikosongkan. Lebih dari 200.000 penduduk Israel mengungsi dan menjadi beban negara. Di sisi lain, selama konflik Hamas dan Israel meletus, sekiranya ada 2 wali kota Israel yang tewas. Ya, seharusnya Israel melaksanakan pilkada tahun ini, tapi entah kenapa pilkada itu ditunda. Ahmed Mansur, jurnalis terkemuka Al Jazeera, mengatakan pendudukan Israel kalah melawan pejuang Palestina dalam agresi Israel ke Gaza yang berlangsung sejak Sabtu 7 Oktober 2023 hingga saat ini. Israel kalah dalam segala aspek militer dan politik, internal maupun eksternal. Ini merupakan kekalahan bersejarah bagi tentara Israel dan pemerintah kolonial. Sempak terbang Mansur memang gak bisa dianggap remeh. Ia sudah malang melintang sebagai wartawan perang di masa mudanya. Ia juga pernah meliput perang di Afghanistan antara tahun 1987 dan 1990, Perang Bosnia 1994, dan terjun liputan perang di tengah Irak. Al-Qassam menunjukkan performa pertempuran yang mencengangkan selama operasi Badai Al-Aqsa. Jejak pertempuran Al-Qassam terekam apik, mulai dari terowongan hingga pertempuran jarak nol dengan pasukan Israel. Al-Qassam kali ini bagaikan pasukan goib menurut pengakuan tentara Israel yang tiba-tiba muncul dengan serangan mematikan lalu lenyap entah kemana. Puluhan tank lapis baja Israel juga hancur akibat serangan jitu Al-Qassam. Wall Street Journal atau WSJ pada Sabtu 4 November memberitakan jumlah tentara Israel yang dialmarhumkan di Gaza lebih banyak dibandingkan perang tahun 2014. Jumlah tentara Israel yang tewas selama perang Juli 2014 di Gaza yaitu cuma 42 orang. WSJ mengutip pengakuan pejabat yang menilai bahwa Brigadi Al-Qassam menunjukkan kesiapan dan kemampuan yang lebih tinggi dibanding ketika Israel menyerang Gaza pada tahun 2014 silam. Juru bicara militer pendudukan Israel, Daniel Hagari, mengumumkan jumlah tentara dan perwira Israel yang tewas meningkat menjadi 345 orang. Angka itu diperoleh sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini. Pejuang perlawanan Palestina juga menahan kurang lebih 250 warga Israel. Pejuang berbasis di Gaza ini telah mengumumkan mereka akan melepaskan tawanan jika ditukar lebih dari 6.000 tahanan Palestina yang dipenjara pendudukan Israel. Hingga saat ini pasukan Israel terus melancarkan serangan udaranya dengan membombardir rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, dan masjid, serta sarana lainnya yang mengalmarhumkan lebih dari 10.000 warga Palestina. Juru bicara Brigadi Al-Qassam, Abu Ubaidah, dalam keterangannya baru-baru ini mengatakan masyarakat Palestina mengalami pemusnahan sistematis dari musuh yang kebal terhadap hukum internasional. Abu Ubaidah lalu menyampaikan perkembangannya terkini perlawanan mujahidin. Kami telah menghancurkan 24 kendaraan militer rezim Israel seluruhnya atau sebagian dalam waktu 48 jam terakhir di medan perang. Al-Qassam juga mengaku sedang melawan Israel dalam perang yang tidak seimbang. Jumlah armada tempur dan pasukan Israel jauh lebih besar. Namun hal ini, cara perlawanan pejuang Palestina saat ini akan dipelajari di dunia dan akan diabadikan dalam sejarah. Pasukan dan persenjataan Israel boleh besar, tapi gerak tempur Al-Qassam CS sulit dibendung dan rumit dijajaki. Pejuang kami terus berputar di belakang pasukan musuh dan bertarung dari jarak nol dengan pasukannya, kata Abu Ubaidah.
Saat ini tengah heboh video pertempuran Mujahidin Al-Qassam versus Israel di pinggiran kamp Al-Shati dan lingkungan Sheikh Radwan Gaza. Terekam Al-Qassam menghancurkan 10 tank lapis baja Israel lalu menaiki dan mengibarkan bendera Hamas. Sedangkan para tentara Israel meninggalkan armada tempurnya. Nah, jadi gimana Bor? Pendapat kalian tentang statement jurnalis barbar terkemuka Al Jazeera yang sering melintang di medan pertempuran? Silahkan kencrotkan kalian di kolom komentar.